bagaimana sosiokultur masyarakat desa Secahat pasca ditetapkan sebagai desa wisata edukasi. Jadi gampang teh dampak naon gitu ya, anu mata ngarubah kaayaan masyarakat di desa Secahat semenjak desa Secahat ditetapkan sebagai desa wisata edukasi. Naon kira-kira gimana anu ngepek ke masyarakat yang memberikan perubahan dampak naon karena perekonomian semakin maju atau semakin menurun. Pas menjadi terus dari aspek ekonomi, dari aspek aspek wisata yang lain, misalkan wisata religi seperti Lanisius, Kampung Cikauripan, ada aktivitas yang mungkin tadinya melempem tiba-tiba jadi majang gitu. Kegiatan mengkomunal berarti. Ruatan budi masih dilakukan? Tiap bulan apa tuh? Muharram, Maulid juga. Juga. Berarti itu tetap dilakukan. Tapi itu sering diekspos ke Bapak Ibu. Berarti sering, hanya sekedar di bulan Muharram saja. Gitu ya. Nah, sebetulnya kan tidak banyak di desa-desa kita ini di Indonesia. Salah satu keunikannya itu adalah mengangkat momentum kekhasan ataupun kearifan lokal. Jadi kalau misalkan dampak ekonomi jelas memberikan perubahan sudah ditetapkan desa sebagai desa wisata edukasi. Tapi di aspek lain itu religi misalkan bukan hanya situs makam tapi juga aktivitas keagamaan. Tadi kita ini pengen ada program Ustadz Mengabdi ataupun yang dilakukan bukan mengabdi ya, jadi warga di sini. Jadi kita datangkan pihak ketiga untuk bisa membangun tempat pengajian. Tapi itu gak mungkin bim salah bim abrakadabra, gak mungkin ujung-ujung gitu, perlu proses gitu. Dan lahannya pun kata Pak Sri, kalau nggak salah ada lahannya, cuman masalahnya untuk membangunnya itu belum siap. Nah ini yang perlu kita tindak-lanjuti dan mudah-mudahan ada di proyeksi program rencana di tahun ketiga atau tahun selanjutnya. Ini dampaknya tadi ekonomi jelas, dampak apa lagi? Dampak religi juga jelas, dampak apa lagi? Dampak moral juga akan kentara gitu ya. Next. Nah berikutnya Bapak Ibu dampak-dampak tadi yang Bapak Ibu sampaikan ini ada di sini. Misalkan di dampak sosial, persaingan tidak sehat. Mungkin semenjaknya ada banyak macam homestay, ya, kemudian adanya asimilasi budayaannya, budaya luar. Misalnya ada narasumber kita ini Bapak Ibu dosen ini dari orang Jakarta semua. Datang ke sini pasti memberikan dampak semacam kultur baru. Gitu ya. Misalkan nih di masyarakat kita nggak biasa dengan cara-cara semacam ini. Berarti harus siap kita. Ya, kadang-kadang ini pengaruh budaya luar jangan sampai merusak budaya, akar budaya masyarakat saat ini harus dipertahankan sebagai nilai penting bagi masyarakat saat. Yang terakhir adalah fasilitas umum wisata. Ya Bapak Ibu saya belum melihat fasilitas umum yang secara terbuka bisa dimanfaatkan oleh wisatawan pengunjung. Misalkan saya kalau di situs Cikauripan ada musola ya, ada musola, ada tempat wudhu, ada tempat mandi juga sebenarnya. Di beberapa lain geser sedikit ke tempat makam yang situs Cikauripan yang ke sana. Saya lihat di sini ada toilet atau apa itu ya, atau tempat menyimpan keranda ya. Nah, cuman itu kuno ya, mohon maaf, daratnya tidak terawat atau memang sengaja dibiarkan supaya kelihatan angker. Ya mungkin toilet saya nggak lihat ada toilet di sana. Melipir dikit ada pabrik apa itu? Pabrik arang. Saya ngobrol-ngobrol sama si Kang Naon yang kemarin ngobrol. Nah ini gimana cara buatnya, penjualan mana? Oh ternyata sudah bagus nih ekspor dan sebagainya. Dan mungkin aspek usaha lain juga bisa diperhatikan. Jadi indikator inilah yang harus kita pegang sebagai salah satu hal yang memang bisa menguatkan identitas masyarakat di sana. Jadi kasomehan, keramah tamahan, masyarakat di secara tong belit, sok sanajan pengaruh budaya di luar lebih besar. Tapi ini ada salah satu upaya kita bagaimana kita siap menjadikan desa kita sebagai desa wisata edukasi yang kata kuncinya edukasi. Edukasi itu artinya mendidik. Jadi mendidik dari apa? Mungkin mendidik dari budayanya, mendidik dari keagamaannya, mendidik dari cara berkomunikasi.
Yuk. Makin Indonesia. Cisaat. Masyarakat.